Kisah latihan pencaksilat tapak suci. Alkisah, di sebuah padepokan yang damai, Raden Antasena tengah bersiap. Pakaiannya kini berbeda dari biasanya. Ia mengenakan seragam pencaksilat tapak suci putra Muhammadiyah yang penuh dengan makna. Melihat itu, para punakawan yang setia, Gareng, Petruk, dan Bagong segera mendekat. Mereka bertanya-tanya, ada apa gerangan dengan tuannya? Wah, Ndoro Antasena, pakaian apa itu? Merah, kuning, biru seperti lampu lalu lintas. Ush, Gareng, jangan sembarangan, pasti ini ada maknanya. Tapi, Nger, kenapa sabunnya terbelah dua di ujung? Betul, Nger, kok sabunnya biru? Bukannya sabu biru itu identik dengan langit yang kosong? Apa Ndoro Antasena sedang melamun? Petruk, Gareng, Bagong, sabu ini tidak robek. Warna biru ini melambangkan keagungan, dan ujungnya yang bercabang dua adalah pengingat kami pada dua kalimat syahadat, landasan iman kami. Setiap gerakan kami, setiap hembusan nafas kami adalah bukti dari keyakinan itu. Oh gitu ya, Den. Jadi sabuk biru ini bukan sabuk sembarangan. Lalu, Ger, lambang di dada itu apa? Ada gambar matahari bersinar kuning, bunga-bunga, dan tangan juga di tengahnya. Artinya apa, Den? Lambang yang ada di dada ini penuh dengan makna, Petruk. Sinar matahari berwarna kuning ini adalah identitas kami sebagai bagian dari putra Muhammadiyah. Bunga mawar merah melambangkan keberanian, dan bunga melati putih melambangkan kesucian hati. Tangan yang terbuka menunjukkan kejujuran dan kerendahan hati kami. Wah, rumit sekali, Nger. Jadi seragam ini bukan cuma gaya-gayaan ya? Tidak, Bagong. Ini adalah cerminan dari moto kami. Dengan iman dan akhlak, saya menjadi kuat. Tanpa iman dan akhlak, saya menjadi lemah. Seperti itu ya, Dan. Wah, seragam ini memang penuh dengan makna. Tiba-tiba terdengar suara keributan. Seorang perampok berteriak sambil mendorong seorang wanita. Sini, serahkan harta bendamu yang berharga. Cepat serahkan kalungmu atau kau akan menyesal. Gawat, ada penjahat. Ndoro Antasena lari saja. Antasena melangkah maju dengan tenang. Ia berdiri di antara perampok dan wanita tua itu. Jangan ganggu dia. Kembalikan apa yang bukan hakmu. Loh, kau siapa? Berani-beraninya kau ikut campur dalam urusanku. Perampok itu pun menyerang dengan beringas. Antasena tidak membalas dengan amarah, melainkan dengan ketenangan. Ia menggunakan jurus-jurus tapak suci yang terarah, menangkis setiap serangan. Ia melumpuhkan sang perampok tanpa melukainya. Ia menunjukkan keberanian untuk melawan kejahatan, namun juga kerendahan hati untuk tidak melukai. Berani kau melawan aku? Ayo, apapun akan saya lakukan demi membela kebenaran. Ibu tunggu di sini saja, Bu. Aku akan membantu Ibu. Terima kasih, Raden. Wah, berani-beraninya kau mengganggu aku. Apa kau bilang? Kau berani mengganggu aku. Yang kau lakukan itu keliru, tidak boleh dilakukan. Nih, aku tunjukkan caranya yang benar. Nah, ayo maju, lawan aku. Kok melotot matanya. Waduh. Nih, rasakan seranganku. Nah,
Tendangan harimau. Ada sakti juga orang itu ya. Belum sampai situ. Ini, terimalah seranganku. Tandukan lembu jantan. Wah. Ayo maju lagi. Waduh. Ya, rasakan seranganku. Gigitan naga. Ampun Dan, ampun, jangan. Aku kalah. Baiklah kalau begitu. Ampun Raden, ampun, aku tidak berani lagi. Ya, kalau kamu sudah menyerah, kamu akan saya ampuni. Tapi mohon maaf Raden, kenapa kamu tidak menyakitiku? Padahal kamu itu punya kekuatan yang lebih hebat dariku. Itu semua adalah karena kekuatanku adalah untuk melindungi, bukannya untuk melukai. Itu adalah kekuatan dari iman dan akhlak. Seperti itu ya Raden. Ya, seperti itu. Dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat. Tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Baiklah Raden, saya tidak akan mengulanginya lagi. Tapi saya kilap Den. Soalnya bagaimana ya kalau saya tidak merampok dan mencuri, keluarga saya di rumah itu tidak bisa untuk makan dan kekurangan. Karena penguasa di negara ini banyak yang menggunakan haknya dengan tidak adil dan rakyat kecil terus ditekan dengan tekanan. Sedangkan kami mencari makan saja susah Den. Baiklah, saya mendengar keluhan itu semata-mata adalah karena banyak pemimpin-pemimpin yang korup, banyak pemimpin-pemimpin yang tidak mau adil kepada rakyatnya. Baiklah, saya punya sedikit ini untuk kamu. Oh, terima kasih Raden. Bisa kamu pakai untuk keluargamu di rumah. Jangan lupa senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi rezeki yang melimpah, agar bisa menghidupi keluargamu. Dan yang kedua, jangan lupa selalu taat beribadah, sholat 5 waktu jangan pernah ditinggalkan. Baik Dan, aku akan melaksanakannya Dan. Dari Raden saya bisa belajar bahwa yang namanya kekerasan itu, keahlian itu, kesaktian yang kita miliki, selagi kita menggunakannya dengan jalan kebaikan, dengan jalan yang benar, pasti akan mendapat balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kesaktian dan kekuatan yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, kita pakai dengan sewenang-wenang, tidak mau memikirkan orang lain, dan semata-mata hanya karena kesenangan sendiri, kesenangan pribadi, maka kekuatan dan kekuasaan itu akan hilang dengan sendirinya. Betul seperti itu yang kamu katakan. Semua di dunia ini hanyalah sementara. Tapi ingat, di akhirat kelak nanti semua yang kita perlakukan akan ada tanggung jawabnya. Baik Raden, terima kasih atas pitutuhnya. Saya pamit Raden. Baiklah, berhati-hati di jalan, doaku selalu menyertaimu. Terima kasih Raden. Raden, aku sekarang mengerti Nger. Baju ini bukan cuma baju, tapi janji untuk jadi orang baik, janji untuk membela yang lemah. Hehe, bener Den, bener. Kamu sudah menunjukkan kepada kami bahwa setiap kesatria sejati itu bukan cuma gagah berani, tapi juga bijaksana dan beriman. Demikianlah kekuatan sejati tidaklah terletak pada otot yang kekar, melainkan
pada keteguhan hati yang melandaskan iman dan akhlak yang mulia. Dan itulah makna sejati dari seragam dan lambang tapak suci Putra Muhammadiyah. Dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. La haula wala quwata illa billah.